Tapi sebaliknya, kata Imam Nawawi, ada orang yang ilmunya besar, ilmunya banyak, tinggi, Masya Allah, bahasa Arabnya lancar, baca kitabnya bagus, Quran hafal 32 juz. Oke, semua bisa, tapi sombong nggak bisa. Tetap dia akan direndahkan dengan keilmuannya sendiri. Nggak ngomong tuh auratnya, nggak ngomong auratnya, subhanallah. Nah, kita dianjurkan kalau ketemu dengan orang-orang yang seperti itu, apalagi kita tahu dia, bagaimana keilmuannya, bagaimana adabnya, bagaimana ini. Allah yang perintahkan bahwa fit janahaka lil mu'min, maka hendaklah engkau merendahkan dirimu terhadap mereka, orang-orang yang beriman. Insyaallah. Kurang saudara. Masalah moral itu sudah baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashqini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammin bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Babu ta'zimi hurmatil muslimina wa bayani hukukihim wassafaqati alaihim wa rahmatihim. Itu ya. Babu hadha babu, inilah sebuah bab fi bayani ta'zimi hurmatil muslimin. Inilah sebuah bab di dalam menjelaskan dan menerangkan tentang mengagungkan kehormatan al-muslimina, umat Islam, wa bayani hukukihim, dan juga menjelaskan tentang hak-hak mereka dari kaum muslimin, wa safaqati alaihim wa rahmatihim, dan juga menjelaskan tentang safaqah, rasa kasih sayang atas mereka. Jadi di dalam bab ini Imam Nawawi mencoba untuk mengangkat bahwa bagi kita orang yang muslim, orang yang beriman, muslim dan beriman, mukmin, itu dianjurkan sekali untuk bisa mengagungkan atau menjunjung kehormatan orang muslim. Nah, kita nggak boleh menghinakan orang muslim. Ya, kita malah justru harus menjunjung tinggi. Makanya suuzon kepada orang muslim itu haram. Wa husnul dzan 'alal muslimi wajib.
Sementara husnuzon kepada orang muslim itu wajib hukum. Berprasangka baik kepada orang muslim wajib. Sementara bersuuzon, berprasangka jelek kepada sesama muslim nggak boleh. Artinya kejelekan aib daripada orang-orang muslim yang kita tahu yang kita ini itu wajib kita kita tutupi. Justru yang kita agungkan dan kita hormati kebaikan mereka wajib kita ini ya dari orang-orang muslim. Nggak boleh kita aib-aibnya kita bongkar, kita jelek-jelekin. Nah, bab ini mengajarkan yakni dibayani ta'zimul hurmatil muslimin. Satu bab di mana akan menjelaskan tentang ta'zim, yakni menghormati, menjunjung daripada kehormatannya orang Islam. Apa sih kehormatan orang Islam? Junjung tinggi. Wa bayani hukukihim, dan juga menjelaskan tentang hak-haknya. Nah, nanti akan dijelaskan haknya, bagaimana hak kita sesama muslim, ya. Termasuk wasafaqati wa rahmatihi alaihim, tentang ya menjunjung, menghormati daripada tentang kasih dan sayang terhadap orang-orang muslim. Qala Allah Ta'ala wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu inda rabbih. Berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man yu'azzim hurumatillah, dan barang siapa yang menjunjung tinggi, mengagungkan, menghormati, membesarkan hurumatillah, ya apa-apa yang terhormat di sisi Allah. Barang siapa yang mengagungkan daripada perkara-perkara yang terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fahuwa khairul lahu inda rabbih, maka hal itu adalah khairul lahu, lebih baik bagi dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi barang siapa yang mencoba menjaga, menghormati, menjunjung tinggi, mengagungkan daripada perkara-perkara yang terhormat di sisi Allah, yang Allah ridha kepada itu, kita jaga, kita pelihara, maka itu jauh lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, menjaga, contoh misalnya kuburan, ya, itu kan sesuatu yang memang sakral, gitu kan? Ya, karena di situ dimakamkan saudara-saudara kita kaum muslimin, yang dianjurkan di situ kita untuk berziarah, kemudian dianjurkan untuk berdoa kepada ahli kubur dan lain sebagainya. Ternyata kita tidak menghormati tempat itu, maka tempat itu kita jadikan sebuah sarana daripada hal-hal yang tidak Allah ridhoi, apalagi berbuat maksiat. Para orang berani berbuat maksiat, main judi di kuburan, ada nggak? Hah? Bisa? Gila juga. Ya Allah, main judi di kuburan, minum-minuman di kuburan, ini itu. Itu namanya nggak menghormati sesuatu yang dihormati oleh Allah. Nah, kita dianjurkan untuk bisa yu'adzim hurumatillah, agar kita bisa menjunjung tinggi, menghormati perkara yang dihormati oleh Allah. Itu contoh kecil. Belum lagi hal-hal perkara-perkara yang lain yang Allah senang. Ya, tumbuh kembangkan, mensiarkan daripada majlis-majlis ilmu. Ya, kemudian mensiarkan kegiatan-kegiatan keislaman. Nah, itu sesuatu yang dihormati Allah ridha dengan itu. Kemudian kita yu'adzim hurmatillah, kita agungkan itu, kita besarkan itu, karena itu dihormati oleh Allah. Ya, Allah senang dengan perbuatan itu. Hal itu kita kerjakan, fahuwa khairul lahu inda rabbih, maka hal itu adalah lebih baik bagi orang tersebut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, belajar menghormati perkara yang baik. Allah biasanya ridha sama yang baik atau yang jelek? Jadi semua di sini wa man yu'azzim hurumatillah,
Jadi barang siapa yang mengagungkan apa saja yang mati oleh Allah, ya. Nah, yang mati oleh Allah tadi yang perbuatan baik atau jelek? Baik. Oh, kalau begitu semua pekerjaan baik, semua perbuatan yang baik, nah kita wajib untuk menjaga dan menjunjung tingginya. Ya. Fahuwa khairul lahu inda rabbih. Ya, maka hal seperti itu jauh lebih baik di sisi Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, kemudian di ayat yang lain Allah pun berfirman, apa kata Allah? Wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Allah berfirman, kata Allah, wa may yu'azzim sya'irallah, barang siapa yang menjunjung tinggi, barang siapa yang mengagungkan sya'irallah, syiar-syiar Allah, barang siapa yang membesarkan syiar-syiar Allah, barang siapa yang menjunjung tinggi, mengagungkan daripada syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya itu adalah dilaksanakan timbulnya atau lahirnya perbuatan itu min taqwal qulub, adalah dari ketakwaan hati seseorang. Jadi kalau tidak ada ketakwaan di dalam hatinya, maka tidak ada keinginan untuk daripada mensyiarkan syiar-syiar Allah. Boro-boro untuk mensyiarkan Allah. Kalau ketakwaannya tidak ada di dalam dirinya, boro-boro untuk mengagungkan dan membesarkan, yang jalanin aja mau nggak? Nggak akan mau, karena hatinya tidak ada takwa di dalam dirinya. Tapi ketika hatinya tumbuh ketakwaan dia kepada Allah, maka dia akan berusaha perkara-perkara yang kira-kira bisa mensyiarkan agama Allah, yang bisa mensyiarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Dia akan melakukan perbuatan itu supaya syiarnya lebih hebat lagi. Kenapa? Ada takwa di dalam diri. Ya. Tungguin tuh, diajak orang untuk bisa ikut misalnya kurban, hari raya kurban, untuk mengadakan kurban, diajak orang supaya lebih banyak, lebih syiarnya lagi, supaya orang lebih tahu tentang bagaimana manfaat daripada kurban, hukum kurban dan lain sebagainya. Nah, itu namanya, dari situ ada syiar Allah kan? Ajaran Allah terangkat kan? Nah, ketika ajaran Allah, syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia menjadi lebih besar lagi, orang lebih tahu, maka itu adalah lahirnya dari orang-orang yang mempunyai ketakwaan di dalam dirinya. Emang gak gampang. Kalau kita malah kadang-kadang sudah malah kadarnya aja lah, yang penting bikin, begitu kan? Iya, udah kadarnya aja yang penting bikin. Gak ada duitnya kita gak ada dirinya, gak ada akhirnya yang begitu kan? Nggak terangkat kan? Syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita udah takut aja, padahal intasurullah, ya, jika kita membantu ajaran Allah, Allah akan bantu kita. Itu udah takut aja dengan masalah-masalah hal yang seperti ini. Akhirnya ya begitu. Tapi kalau niat kita sudah baik, niat kita sudah lurus untuk mensyiarkan daripada yu'adzim sya'airallah, tujuan kita untuk mensyiarkan ajaran Allah, ya, kita membesarkan ajaran Allah supaya lebih syiar lagi. Allah akan beri itu pertolongan, Allah akan beri bantuan, pasti itu, ya, akan berjalan aja. Bikin maulidnya, ininya, semuanya biar kita Allah akan bantu semua. Karena kalau melihat anggaran udah beri duluan ini bagaimana, nah ini dan kita nggak ada kekuatan di hati kita, ketakwaan kita kurang. Tapi kalau seandainya ketakwaan itu ada, insya Allah pasti Allah akan bantu itu. Karena ini dia, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mensyiarkan, yang mengagungkan daripada sya'airallah, yaitu syiar-syiar Allah, perkara-perkara yang bisa mensyiarkan daripada agama Allah, barang siapa yang mengagungkan itu,
membesarkan itu, maka maka sesungguhnya itu tidak bisa tumbuh, tidak bisa lahir, tidak bisa timbul kecuali min taqwal qulub, daripada hati-hati yang ada takwa di dalamnya. Kalau tidak ada takwa, kalau tidak ada keimanan di dalam dirinya, dia tidak akan mau untuk mengagungkan daripada syiar-syiar Allah. Jangankan mengagungkan syiarnya, ngejalaninnya aja. Ya, ada gerakan misalnya sekarang ini sholat subuh berjamaah, ya, itu syiar Allah. Ya, agungkan, jalankan itu. Nah, berarti kita orang yang melaksanakan itu minta berqulub. Berarti di dalam hatinya ada apa? Ada takwa di dalam dirinya, karena dia mempunyai satu keinginan untuk mensyiarkan agama Allah. Kehadirannya saja itu sudah mensyiarkannya. Ya, apalagi yang melaksanakannya, apalagi yang membuatkan sarana dan prasarananya. Insya Allah itu mensyiarkan Allah. Ya, mensyiarkan daripada ajaran Allah. Siapin nasi uduknya. Kalau pagi-pagi bismillah semua makan nasi uduk, kenapa enggak? Iya, Masya Allah. Dia siapin kayak gini. Wah, kalau dia tahu yang begitu besarnya fadilah dan keutamaannya, Masya Allah, orang akan berlomba-lomba. Dia akan mencari apa yang dia bisa berikan. Dia akan berikan untuk orang-orang yang mensyiarkan ajaran Allah. Masya Allah. Wa qala Allah Ta'ala wahfiz janahaka lil mu'minin. Dan selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahfiz janahaka, dan rendahkanlah dirimu lil mu'minin, terhadap orang-orang yang beriman. Ya, terhadap diri orang-orang yang beriman. Kita tahu apalagi dia seorang ulama, apalagi dia orang yang soleh, orang yang alim. Rendahkan diri kita kepada mereka. Rendahkan diri kita kepada mereka dengan adab, ya, dengan akhlak, dengan etika. Ya, karena memang di dalam diri orang yang beriman itu katanya khaslatani la yajtami'ani pada bil mu'minin. Jadi kata Nabi khaslatani, ada dua perkara, ada dua hal, la yajtami'ani fil mu'minin. Yang dua perkara ini tidak akan mungkin terkumpul di dalam diri orang yang beriman. Artinya dua hal ini di dalam diri orang beriman gak akan bisa, gak akan masuk dua perkara ini di dalam dirinya orang yang beriman. Apa kata Nabi dua? Yang pertama al-bukhlu wa su'ul khuluq. Jadi yang pertama yang tidak mungkin ada di dalam diri orang yang beriman, al-bukhlu, bakhil, ya, pelit. Jadi pantang orang yang beriman itu. Jadi kalau kita masih kulit, mesti introspeksi dulu tuh, berarti kadar keimanan kita belum sempurna. Karena yang namanya bakhil tidak ada di dalam dirinya orang yang apa? Beriman. Yang kedua, wasu'ul khuluqi, akhlak yang jelek. Orang yang beriman tidak ada di dalam dirinya akhlak yang buruk. Di dalam dirinya orang yang beriman, semua tingkah lakunya, perbuatannya, ucapannya, perkataannya menunjukkan akhlak yang baik. Gak ada dalam diri orang yang beriman. Mulut yang dia ucapkan, perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang baik. Gak keluar dari mulutnya kecuali kalimat thayyibah, ya, kalimat yang baik. Nah, itu orang yang beriman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, tidak, barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaklah dia berkata yang baik saja. Orang yang beriman paham itu. Orang yang beriman tahu itu. Tidak akan mungkin keluar dari mulutnya perkataan-perkataan yang tidak baik. Ya, kalau dia nggak sanggup berkata yang baik, lebih baik apa? Dia lebih baik diam. Diamnya bertasbih, diamnya berzikir, itu jauh lebih baik daripada dia berbicara tapi dia itu. Nah, orang yang beriman, kita terhadap mereka orang-orang yang beriman disuruh sama Allah, wahfid janahaka lil mu'minin. Maka rendahkanlah dirimu terhadap mereka orang-orang yang beriman. Ya, sama orang-orang yang khidmat kita, hormat kita, ya, semuanya kita tundukkan kepada mereka orang-orang yang beriman, insyaallah.
Kalau itu sampai pesantren, gurunya dari mana, kita udah rasa takutnya bukan main. Ya, mereka jalan, masya Allah, begitu luar biasa. Cara adab diajarkan itu, ya, bagaimana caranya kita ini menunjukkan waqfid janahaka lil mu'min. Ya, manggil, cara manggilnya itu juga jangan samain sama manggil teman. Manggil mau guru nih, guru ini manggilnya sama kayak manggil tak mau mana tak? Ente mau mana? Lebih adab gitu, lebih apa beretika, berakhlak, lebih berakhlak gitu, masya Allah. Sebetulnya sih nggak salah. Kalau bahasa Arab ente kan bahasa Betawinya. Kalau bahasa Arab sebetulnya engkau. Emang kita itu mukhatab, jadi diajak bicara ya engkau, anda. Sebenarnya kalau mau ustaz, ngeguru, jangan ente, jangan anta. Padahal dari sisi bahasa, asal sisi arti, benar kan? Benar sebetulnya. Ngomong anta sama guru benar. Semua secara adab kurang. Makanya diganti tuh domirnya, jangan anta, digantinya antum. Ini ngomong-ngomong, ya, antum mau kemana Ustaz? Ya. Padahal kita ngomongin berdua lagi. Kalau berdua sebetulnya anta, sebab kenapa pakai antum? Padahal antum itu maknanya kamu sekalian. Kalau kamu sekalian berarti berapa orang? Hah? Banyak, tapi itu yang lebih afdal, itu yang lebih utama. Sama orang yang lebih tua, jangan ngomong ente, jangan ngomong ini antum mau kemana? Itu sama ustadz yang kira-kira masih bisa dikasih kawakolnya dan tapi kalau sama guru yang lebih tinggi, yang lebih apalagi udah sebut muallimnya, nggak bisa. Jangan antum lagi kita pakai begitu. Kurang ada begitu. Padahal ngomong antum udah pantas banget kan? Udah pantas banget tuh, udah halus banget itu. Tapi ketika sama beliau, sama ini jangan. Maaf, jadi antum ada acara begini. Tuh, itu udah halus banget itu. Udah halus. Tapi ketika kita sama mau lebih halus lagi tuh, jadi mau izin jadi ada acara lagi itu. Nggak pakai antum, tetap pakai apanya? Mualim ada acara lagi. Ada antumnya nggak? Mualimnya disebut. Mualimnya yang disebut ini. Ya. Nah itu namanya ada etika. Ini ada orang yang ngomong etika marah. Etika, etis. Gasmu, begitu. Padahal al-ada fawqal ilmi. Nih, al-ada fawqal ilmi. Ada akhlak etika itu lebih tinggi daripada ilmu. Adab ini lebih tinggi daripada ilmu. Zinatul ilmi bil adab wat tawadhu. Zinatul ilmi bil adab wat tawadhu. Perhiasan ilmu, indahnya ilmu itu akan tampak tuh. Aura keilmuan itu akan tumbuh dengan apa? Bil adab wat tawadhu, dengan adab dan sifat tawadhu. Ngomong ilmunya nggak seberapa, enggak, kagak pinter-pinter banget. Semen tuh orang akhlaknya apa? Bagus, adabnya bagus, etikanya bagus. Maka insya Allah tuh aura keilmuan itu akan terlihat sama orang akan hormat dia, orang akan segan dengan dia karena tumbuh aura keilmuan dari situ dengan adab. Tapi sebaliknya, kata Imam Nawawi, ada orang yang ilmunya besar, ilmunya banyak, tinggi,
Masya Allah, bahasa Arabnya lancar, baca kitabnya bagus, Quran hafal 32 juz. Oke, semua bisa, tapi sombong nggak bisa. Tetap dia akan direndahkan dengan keilmuannya sendiri. Nggak ngomong tuh auratnya, nggak ngomong auratnya. Subhanallah. Nah, kita dianjurkan kalau ketemu dengan orang-orang yang seperti itu, apalagi kita tahu dia, bagaimana keilmuannya, bagaimana adabnya, bagaimana ini. Allah yang perintahkan wahfid janahaka lil mu'min, maka hendaklah engkau merendahkan dirimu terhadap orang-orang yang beriman. Insyaallah. Kurang saudara. Masalah moral itu sudah boleh. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahya'an nas jami'an. Insyaallah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, man qatala nafsan, barang siapa yang membunuh seseorang, barang siapa yang membunuh seseorang bighairi nafsin, bukan karena sebab orang itu telah membunuh orang lain. Ada si A bunuh orang lain, kemudian kita bunuh si A. Ini bukan karena itu, bukan karena peperangan artinya. Membunuh ini, ada membunuh itu yang bighairi hak, ada yang bil hak. Ada membunuh dengan cara yang tidak hak, yang tidak benar, yang tidak diperbolehkan, tapi ada membunuh juga yang diperbolehkan di dalam agama. Ada? Mana contohnya? Membunuh ketika terjadinya apa? Peperangan. Ketika terjadinya peperangan, maka kemungkinan terjadinya pembunuhan ada nggak di situ? Ada. Nah, pembunuhan di dalam peperangan, kita membunuh itu boleh, di dalam peperangan. Itu termasuk bunuh yang diperbolehkan. Padahal orang yang membunuh dan orang yang dibunuh, al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh, dua-duanya ada di mana? Di neraka. Al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh, dua-duanya ada di neraka. Sayyidina Umar bin Khattab bertanya, ya Rasulullah, kalau orang yang membunuh masuk neraka, pantas nggak? Pantas. Tapi ini wal maqtul, orang yang dibunuh, orang yang terbunuh juga masuk neraka. Kenapa bisa begitu? Karena niatnya sama dua-duanya. Paham? Dua-duanya niatnya pengen apa? Kalau enggak lu, gue yang mati. Berarti sama dia dua-duanya. Sebenarnya karena kalah aja dia, makanya jadi mati dia, kalah dia, terbunuh dia. Nah, sekarang ada orang yang membunuh diperbolehkan dalam agama. Mana? Tadi bunuh dalam peperangan, diatur dalam konteks Islam. Nggak boleh perangi sama orang non Muslim. Rasulullah mengatur perang. Di mana perangnya? Di Senayan, Nggak boleh membunuh orang non Muslim yang ada di Kebayoran, karena bukan di tempat apa? Peperangan. Paham maksudnya? Jadi diatur peperangannya. Nah, yang kedua, ada orang yang membunuh karena adanya hukum negara yang korupsi, hukum mati. Gimana tuh? Di sini udah dulu. Yang korupsi hukum mati, yang narkoba hukum mati. Nah, hukuman mati itu namanya membunuh kan? Membunuh. Tapi membunuhnya itu bil haq, adalah dengan cara yang benar. Nah, Allah bilang dalam Al-Quran, wa man qatala nafsan, barang siapa yang membunuh seseorang, bighairi nafsin, yang dibunuh orang itu bukan orang yang bunuh orang lain. Artinya ini orang baik kita bunuh, padahal dia tidak membunuh orang, tapi kita bunuh dia.
Berarti kita membunuhnya dengan cara yang benar apa salah? Salah. Barang siapa yang membunuh dengan cara yang salah, al-fasadin fil ardi, atau kita membunuh bukan orang yang telah membuat kerusakan di muka bumi ini. Ada orang bikin kerusakan di muka bumi ini, dihancurin jembatan udah dibikin, dihancurin sama dia. Kemudian sarana-sarana umum dihancurin. Itu namanya kerusakan. Kemudian kita omelin, dia lawan, kita bunuh, boleh. Itu namanya orang itu orang yang telah merusak di muka bumi. Nah, yang orang enggak, dia kagak bunuh orang, dia juga enggak merusak apa yang ada di muka bumi ini. Tahu-tahu kita apa? Kita bunuh dia. Berarti salah benar dulu. Nah, barang siapa yang membunuh model begitu, barang siapa yang telah membunuh orang, yang dimana orang itu tidak berbuat kejahatan, tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini, faka'anna maqatalan nasa jami'an, maka seakan dia telah membunuh semua manusia yang ada di muka bumi ini. Barang siapa yang membunuh orang-orang yang baik, orang-orang yang tidak melakukan kejahatan, orang-orang yang tidak merusak di muka bumi ini, kita bunuh dia dengan cara yang tidak hak, maka seakan-akan kita telah membunuh semua orang. Masya Allah, berarti dosanya besar, begitu besarnya dosa. Gak boleh kita membunuh. Allah paling murka melihat orang yang membunuh makhluk. Ya, jangan lagi membunuh makhluk manusia, binatang aja. Enggak semua binatang yang boleh dibunuh, kecuali binatang-binatang tertentu yang membahayakan, itu yang boleh. Kita kalau lagi ihram, kita kalau lagi haji, lagi umrah, dalam keadaan berihram, kita dalam keadaan berihram, rusak ihram kita kalau kita membunuh binatang, termasuk nyamuk. Nyamuk aja kita nggak boleh. Padahal kita dalam keadaan ihram, dijaga di dalam keadaan ihram nggak boleh. Kalau nyamuk aja nggak boleh, bagaimana orang kita? Ya, nah, jadi barang siapa kata membunuh orang yang dia tidak berbuat kejahatan, dia tidak bunuh orang, dan juga dia tidak merusak di muka bumi ini, faka'anna maqatalan nasa jami'an, maka seakan-akan dia telah membunuh daripada manusia jami'an, semuanya kepada Allah. Masya Allah, dosanya begitu besar. Ya, wa man ahyaha. Nah, tapi sebaliknya kata Allah, wa man ahyaha, barang siapa yang memelihara, menjaga kehidupan seorang manusia, dia jaga kehidupan seorang manusia, ya, dia tidak zalimin orang, dia tidak jahatin orang, dia berbuat baik kepada orang lain, maka faka'anna ma'ahyana sajami'an, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Padahal yang diurusin sebenarnya teman satu, ya, dijaga, dia dipelihara. Satu orang susah, dua orang tidak, ini Allah begitu luar biasa memperhatikan, sampai-sampai kata Allah dalam satu hadis, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kata Allah, irhamu man fil ardi, berbuat baiklah kamu di muka bumi ini. Man fil ardi, ada kata, ada huruf man. Man ini semua makhluk, tapi konsentrasi huruf man itu kepada yang berakal, manusia. Padahal man berlaku buat binatang juga. Irhamu man fil ardi, berbuat baiklah kamu kepada yang ada di muka bumi ini. Yang ada di muka bumi ini apakah hanya manusia? Bukan. Binatang, tumbuh-tumbuhan, semua itu kita dianjurkan untuk berbuat baik. Tapi karena di situ ada man, harfun isyarat itu menunjukkan bahwa lebih cenderung, lebih utama berbuat baiknya kepada makhluk Allah yang berakal. Maksudnya siapa? Manusia. Berbuat baiklah kamu kepada siapa? Yang di muka bumi. Oh, berarti sama binatang harus berbuat baik, sama tumbuh-tumbuhan harus berbuat baik, terutama sekali kepada makhluk Allah yang bernama manusia. Di situ pengertian man. Ya, jadi harus tuh dia berbuat kebaikan seperti itu. Barang siapa yang memberikan kehidupan kepada makhluk Allah, maka Allah akan memberikan kehidupan seakan-akan dia telah menghidupi makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Subhanallah, begitu. Kata pohon-pohon
yang nggak mengganggu kita apa namanya, kita potes-potesin gitu ya dengan sembarangan. Nah itu termasuk zalim. Kata Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, itu termasuk zalim gitu. Kenapa? Karena kita telah menghentikan zikir dia, kita menghentikan tasbihnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali memang itu mengganggu ya, paham ya? Karena itu mengganggu, boleh itu kita ini kan, boleh kita apa namanya, kita potong. Makanya tanah-tanah kuburan itu kalau kita apa, harus ditumbuhi rumput, asal jangan yang pohon durian gitu. Jangan pohon durian di kuburan kita. Kalau apa rumput-rumput, karena selama itu ada, selama itu dia akan apa? Dia akan bertasbih. Ya, dia akan bertasbih sebagaimana yang Rasulullah contohkan, dipetiknya 2 pelepah kurma, kemudian ditancapkan di kuburan itu, satu kubur 2 pelepah kurma itu ditancapkan. Ya, Sayyidina Utsman bertanya itu kenapa? Karena selama dia masih basah berarti dia masih apa? Masih hidup. Nah selama itu dia akan bertasbih, dan tasbihnya itu bermanfaat buat yang ada kubur. Nah, itu udah jarang datangin ziarah yang kubur. Orang tua kita juga jarang kita ya paling gak pelihara gitu. Ya kita kasih dia zikir. Yang zikir siapa? Yang zikir siapa? Ya Allah, gak ada kegembiraan seorang tua yang meninggal dunia ketika didatangi oleh anaknya ketika dia berumur. Itu hadiah yang terbesar buat orang tua. Itu merupakan suatu kebanggaan orang tua ketika anaknya datang menziarah ini. Bangga dia ceritain itu sama ahli-ahli kubur semuanya. Dia ceritain anak gua datang, anak gua datang, anak gua datang. Nanti kita buka dalam kitab ini hadis. Betapa mereka itu orang tua sangat mengharapkan kehadiran mereka. Gak ada kegembiraan itu kecuali adalah kegembiraan. Makanya kata Rasulullah, tasaddaq ala mautaka, bersedekahlah kamu kepada orang yang sudah meninggal dunia. Sedekah itu bukan apa? Duit kepada orang yang mati, bukan. Kita kata Bapak Ibu, kita kasih duit deh. Tasaddaq ala mautaka, bisa dibilang tasaddaq. Sedekah beda sama zakat. Kalau zakat jelas, ya, haulnya ada, nisabnya ada, barang dia ada. Beda dengan sedekah. Kullu ma'rufin shadaqah. Semua kebaikan itu adalah sedekah. Tasbihu shadaqah, wa tahlilu shadaqah, wa takbiru shadaqah. Yang namanya zikir, tasbih, tahlil, takbir, semuanya apa? Sedekah. Nah kita bersedekah, kita datang, kita ziarahi, itu merupakan satu sedekah hadiah yang luar biasa. Girang dia, ya. Kemudian mereka itu ketika kita bersedekah, kita datang yang biduna sadaqatil ahya'i ilaihi, diambil itu sedekah orang yang hidup untuk dibawa kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ya, wa yafrahuna biha, lalu gembiralah ini orang tua itu dengan kegembiraan yang sangat gembira ketika didatangkan, diberikan hadiah ini. Bahkan kegembiraan itu melebihi kegembiraan yang pernah dia dapat di dunia. Kegembiraan apa yang paling hebat di dunia? Itu kalah dengan ketika dia didatangi ziarah, ketika dikirimi Fatihah itu, gitu. Fayafrahuna biha, itu merupakan satu kegembiraan yang amat sangat luar biasa. Wayaquluna, saat dia gembiranya, fayaquluna, kemudian dia berkata kepada Allah, apa? Allahumma fir liman nawara qabrana, ya Allah, tolong ampuni dosa yang telah menziarahi kuburku. Tolong ya Allah, berikan kabar gembira kepada mereka, wa basyirhum bil jannah, dan berikan kabar gembira tentang surga buat dia. Subhanallah. Saking apa ya? Saking girangnya, saking girangnya, nah kita berikan itu kepada dia. Masya Allah. Senang orang tua kalau didatangi. Jangan harap kita bakalan didoain sama anak-anak kita kalau kita nggak pernah doain orang tua kita. Ya, jangan harap, mustahil kuburan kita bakalan diziarahin mana anak kita, bakalan lupain anak kita.
baik kalau kita nggak pernah ingat. Ya, mafil abah, fil abna. Apa yang ada sama orang tua, itulah yang ada sama siapa? Anak. Dia akan ikut. Makanya boleh bawa anak kita sembahyang berjamaah. Makanya boleh anak kita ajak tuh anak supaya duduk pengajian, supaya dia tahu tempat-tempat yang baik, tempat-tempat majlis-majlis yang baik. Ajarin tuh anak-anak kita. Sekali-kali bawa kuburan, nih kuburan empong, nih kuburan kakekmu, ini kuburan nenekmu. Bapak kita maksudnya, kita bilang sama dia, ajarin cara berdoanya, cara adabnya, bagaimana masuk ke dalam kubur, bagaimana kita berhadapan dengan kubur. Ajarin mereka. Terus entah pasti dia akan mengajarkan melakukan yang baik. Selama dia ikuti, dia amalin itu, maka insya Allah pahalanya sampai kepada kita. Insya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa